Chapter 1561, Yuanen Clans Manor. Yuanen Yehui mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Sejak dia kembali, dia siap menghadapi masalah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan pertama turun dari mobil sementara tiga lainnya mengikuti berturut-turut. Erming tampak ingin tahu kemana-mana. Lalu dia mengangguk puas. Dia merasa betah dengan lingkungan. Itu adalah tempat yang agak mengesankan. Erming yang tumbuh di Great Stardew Forest selalu menikmati hutan. Meskipun itu adalah gunung hutan, itu cukup menyenangkan di sini. Yuanen Tianxiang muncul di pintu sekali lagi dan memberi isyarat Yuanen Yehui untuk mengikutinya. Saat ini, rumah leluhur tampak sepi. Selain Yuanen Tianxiang, tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Mereka berempat mengikuti di belakangnya. Begitu mereka memasuki rumah leluhur, mereka segera merasakan aura yang berbeda di dalam. Tang Wulin mengidentifikasinya sebagai aura jenis tanaman. Baunya menyenangkan dan memiliki efek menenangkan pada orang-orang. Jelas bahwa rumah leluhur dibangun dengan bahan kayu yang luar biasa. Ketika mereka berjalan melewati pintu, mereka disambut oleh halaman yang luas. Tang Wulin telah melihat halaman semacam ini di Heaven Dou City sebelumnya. Itu adalah arsitektur kuno di benua Douluo. Rupanya, klan Yuanen adalah klan tradisional. Yuanen Tianxiang tidak berbicara tetapi membimbing kelompok 4 di dalam. Yuanen Yehui menundukkan kepalanya sedikit saat dia mengikuti di belakangnya. Dia tidak mengamati sekelilingnya karena dia tidak ingin melihatnya. Bahkan, dia tidak berani mencari rasa takut kehilangan kendali emosinya. Xie memegangi tangannya erat-erat sambil mencoba memberikan dukungan. Tang Wulin dan Erming mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, mereka mengatur ukuran rumah besar. Ada cincin kolom yang mendukung teras di sekitar halaman depan. Kolom-kolom itu terbuat dari batang kayu. Aura itu sepertinya keluar dari batang kayu. Itu memancarkan perasaan yang stabil seperti Gunung Taisan. Mereka menyeberangi halaman depan dari samping dan tiba di halaman tengah. Hal pertama yang menyapa mereka adalah dua karakter besar, Ancestral Hall. Itu adalah ruangan terbesar di seluruh mansion. Tapi sepertinya lebih seperti aula. Karakter-karakter Ancestral Hall ditulis dengan kesederhanaan yang elegan. Orang bisa tahu bahwa itu ditulis oleh seorang ahli terkenal sekaligus. Yuanen Tianxiang berjalan menuju aula leluhur dengan sisanya mengikuti. Dibandingkan dengan tampilan eksterior yang sederhana dan tidak canggih, aula leluhur didekorasi dengan megah. Setiap bagian aula tampak sangat indah. Di depan aula leluhur, sebuah meja raksasa yang berbentuk seperti tangga memiliki deretan demi lonjakan tablet leluhur yang diletakkan di atasnya. Baris membentuk segitiga dengan baris atas sebagai puncak segitiga sedangkan baris bawah adalah dasar segitiga. Setiap tablet leluhur mencatat nama orang tersebut bersama dengan tanggal kematian dan kelahirannya. Sebuah tablet leluhur ditempatkan pada posisi tertinggi dengan tulisan ibu yang sudah meninggal. Xiong Xiaoling. Agak aneh bahwa patung diletakkan di sebelah tablet. Patung itu agak kecil. Ketinggian tablet yang sekitar 30 cm. Itu dalam bentuk kera yang memukul dadanya dengan tangannya. Patung itu tampak seperti hidup. Namun, karena ukurannya, itu tampak agak lucu dan konyol dalam sekejap. Reaksi pertama Tang Wulin setelah melihat statusnya adalah melihat ke arah Erming di sisinya. Lalu, dia melihat bibir Erming berkedut. Segera setelah itu, dia mendengar suara Erming di kepalanya berkata, "Sejak kapan aku berubah menjadi ini?" Ini. Dia kehilangan kata-kata. "Mengapa kamu tidak menghormati nenek moyangmu?" Yuanen Tianxiang berbicara untuk pertama kalinya sejak memasuki rumah. Suaranya terdengar keras dan serius. Yuanen Yehui melirik paman keduanya dan berbicara dengan lembut. "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berlutut di bantal terburu-buru dan memberikan 3 koutao. Kesediaannya untuk membawanya ke aula leluhur menandakan bahwa kera raksasa Titan menerimanya sebagai bagian dari klan. Meskipun kedengarannya sederhana, itu tidak mudah. Bagaimanapun, ibunya adalah orang yang pernah menyebabkan bencana besar pada klan. Dari semua tablet leluhur yang diletakkan di altar, berapa banyak orang yang ditempatkan dalam beberapa baris terakhir telah mati karena bencana besar. Ekspresi Yuanen Tianxiang menjadi rumit ketika dia menyaksikan Yuanen Yehui melakukan koutao dengan hormat.
Pada akhirnya, dia menghela nafas berat. Sementara itu, bayangan hitam besar keluar dari bagian belakang aula leluhur. Itu tepatnya kepala klan kera raksasa Titan, Yuanen Zentian. Yuanen Zentian menghela nafas pelan saat dia melihat Yuanen Yehui bersujud dengan hormat di altar. Senang kau kembali. Ada baiknya kau kembali. Pandangannya kemudian beralih ke Tang Wulin. Dia mengangguk pada Tang Wulin. Tiba-tiba, Yuanen Zentian merasakan tatapan terbakar pada saat itu. Jadi dia melihat ke arah sumber tanpa sadar. Mata mereka bertemu. Tubuh Yuanen Zentian bergetar sekali tiba-tiba. Dia memiliki pandangan heran di matanya. Dia merasakan jantungnya berdebar dengan cara yang belum pernah dia alami sebelumnya. Debar jantung itu berasal dari garis keturunannya. Esensi darah di tubuhnya melonjak ke dadanya saat dia melihat orang ini. Situasi seperti itu telah terjadi beberapa kali sebelum ini. Suatu ketika, dia membuat terobosan ke sage jiwa 7 cincin. Itu terjadi lagi ketika dia memiliki avatar jiwa bela diri. Dan lagi ketika dia membuat terobosan ke judul Douluo 9 cincin. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, itu terjadi selama limit breakcraftnya. Tepat sekarang, dia melirik orang ini. Dan perasaan itu muncul entah dari mana tanpa alasan yang jelas. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Erming ragu-ragu sejenak dan berkata, "Jadi, kamu adalah kepala klan ini?" Yuanen Zentian mengangguk. "Itu benar. Justru kakek tua itu. Dan Anda?" Sudut bibir Erming berkedut sekali. Yuanen Yehui bangkit dari lantai saat ini. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Erming yang mengangkat tangannya. Erming lalu menunjuk ke patung di barisan paling atas altar leluhur. Dia berbicara dengan suara aneh. "Aku itu." Yuanen Zentian tertegun sejenak. Reaksi pertama Tang Wulin adalah dia hampir tertawa. Bahkan Yuanen Yehui yang cukup gugup pada awalnya tercengang sesaat. Sementara Xie menutup mulutnya dan memutar kepalanya ke samping. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Yuanen Tianxiang menyalak dengan marah. Erming terkekeh pahit. "Aku tahu sangat sulit bagi kalian semua untuk mempercayainya. Tapi aku baik-baik saja. Keluar." Dia sudah mulai gelisah karena mengekspos identitasnya. Segera setelah itu, dia ingin menurunkan patung itu dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Dia mengambil langkah ke depan dan meninggalkan aula leluhur. Yuanen Zentian memandang ke arah Yuanen Yehui dengan tidak pasti. Yuanen Yehui mengangguk sebagai balasan. Dia benar. Saat dia merasa bingung setelah mengalami goyangan garis keturunannya tanpa alasan sebelumnya, Yuanen Zentian kemudian menyadari sesuatu. Justru kesadaran tiba-tiba inilah yang membuatnya menemukannya di luar kepercayaan. Apa, bagaimana mungkin? Yuanen Zentian meraih Yuanen Tianxiang yang akan membuat ulah sebelum dia berjalan keluar dari aula leluhur dengan langkah panjang. Kemudian, dia menyaksikan Erming berdiri di tengah halaman tengah. Erming mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Tubuh Erming mulai memanjang. Otot-ototnya yang menakutkan mulai membuncit. Aura perkasa yang akrab bagi seluruh klan Yuanen melonjak keluar dari tubuhnya. Otot-otot besar seperti granit dengan kulitnya yang hitam pekat. Dan sombong yang seperti gunung memberikan kejutan yang mengejutkan bagi semua orang. Kali ini, bahkan Yuanen Tianxiang jelas merasakan sensasi berdenyut dari garis keturunan di dalam tubuhnya. Ketika tubuh Erming terus tumbuh dengan aura garis keturunannya semakin kuat. Seluruh klan Yuanen yang belum meninggalkan kota Pil merasakan perubahan dalam garis keturunan mereka. Di ruangan remang-remang, seorang pria dengan rambut acak-acakan dan kumis merasakan tubuhnya bergetar sekali. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Dan matanya yang keruh menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, dia melihat ke satu arah. Sosok Erming tumbuh lebih dari 100 meter sebelum dia berhenti. Rasanya seperti dia berdiri tegak di antara langit dan bumi dengan roh yang tak tergoyahkan saat dia berdiri di tengah halaman. Aura garis keturunan yang sangat tebal melonjak keluar dari tubuhnya. Yuanen Zentian tercengang karena dia merasa rendah diri jika dibandingkan dengan aura kuat yang dipancarkan oleh Erming. Dia adalah Dewa Semu. Tidak diragukan lagi. Dia adalah kekuatan besar kuasi dewa kepada siapa Yuanen Zentian telah bercita-cita untuk sementara ini. Namun, dia tidak berharap bertemu orang seperti itu. Terlebih lagi,
Orang itu memiliki garis keturunan Titan Giant AP yang sama dengannya. Chapter 1562, Erming and the Young Maiden's Story. Erming berdiri di sana. Dia tampak dalam meditasi yang mendalam. Sementara itu, adegan yang jelas sedang ditampilkan. Di hutan, seorang gadis muda yang bermata cerah, lincah berlari dengan riang. Dia menyanyikan lagu. Gadis kecil itu memetik jamur. Dia memiliki keranjang bambu besar di punggungnya. Konkretisasi pikiran. Istilah itu muncul dalam pikiran Yuanen Tianxiang sekaligus. Itu mengejutkan baginya karena konkretisasi pemikiran memiliki audio juga. Apa tingkat dasar kultivasi spiritual seseorang untuk mencapai ini? Sebelum ini, Yuanen Zentian hanya berpikir bahwa Erming menakutkan. Selain menjadi limit Douluo, saat ini, ia menyadari bahwa orang yang menakutkan ini memiliki basis kultivasi yang melebihi milik ayahnya. Dalam adegan itu, gadis muda itu memetik jamur dari dasar beberapa tunggul pohon dan semak-semak. Dia kemudian menempatkan jamur ke dalam keranjang bambu yang dia bawa di lengannya. Ketika dia berjalan ke bagian lain dari hutan dan melihat pohon besar, dia tiba-tiba tersentak. Ada seekor kera gemuk yang berbaring di bawah pohon besar. Kera memiliki bulu hitam pekat yang halus dan mengkilap. Tampaknya agak menggemaskan. Setelah melihat kera, gambar patung yang ditempatkan di altar loh leluhur segera muncul di benak Tang Wulin. Itu terlihat sangat mirip. Wow, kera kecil yang imut. Gadis muda itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya tetapi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tinggi kera itu kurang dari setengah meter. Dia berjongkok untuk mengelus bulu kera dengan lembut. Dan dia tampak sedikit terkejut. Kera itu tidur nyenyak. Itu tidak bergerak sama sekali seolah-olah sedang menikmati petting. Itu berbalik dan tidur nyenyak. Gadis muda itu terkikik. Sangat lucu. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk menjepit hidung kera. Aku tidak akan membiarkanmu bernafas. Mari kita lihat apakah Anda bangun. Kera itu merasa tidak nyaman seperti yang diharapkan. Tubuhnya menggeliat sesaat. Lalu menamparkan tangan gadis muda itu sebelum membuka matanya. Mereka menatap mata masing-masing. Cahaya membunuh bersinar di mata kera sementara gadis muda mengabaikannya. Dia terkikik. Anda menggemaskan. Saat dia berbicara, dia menggosok kepalanya sekali lagi. Tangan kera yang terangkat dengan cakar tajamnya berhenti sejenak. Itu tidak mencakar gadis muda pada akhirnya. Di sisi lain, gadis muda itu tidak tahu bahwa dia baru saja melewati gerbang neraka. Gadis muda itu mengambil jamur dari keranjang bambu kecilnya. Ini adalah untuk Anda. Rasanya nikmat. Ini Matsutake segar. Saya harus memeriksa semuanya untuk itu. Kera itu tertegun sejenak sebelum mengambil jamur itu tanpa sadar. Kemudian dia memasukkan jamur ke mulutnya dan menelannya setelah 2 atau 3 mengunyah. Wow, kamu suka rasanya? Ya. Luar biasa. Ini untukmu. Gadis muda itu menyerahkan keranjang bambu ke kera. Sepertinya kera itu benar-benar kelaparan. Butuh keranjang bambu dan mulai berpesta tanpa ada keberatan. Hanya butuh beberapa saat sebelum menghabiskan semua jamur di keranjang bambu gadis muda itu. Gadis muda itu terlalu rela dan bersemangat untuk menyaksikan kera menuruni jamur. Kamu harus pulang. Saya akan mencabut lebih banyak jamur. Kalau tidak, saya tidak bisa menukarnya dengan uang untuk membeli anggur untuk ayah saya. Nama saya Xiong Xiaoling. Anda harus ingat nama saya. Gadis muda itu melambaikan tangannya pada kera setelah mengatakan bahwa sebelum dia berbalik dan berlari pergi. Adegan itu berhenti dan menghilang. Yuanen Zentian dan Yuanen Tianxiang menonton dengan bingung. Mereka merasa kulit mereka mati rasa. Adegan itu muncul sekali lagi. Kali ini, ada api besar yang tampaknya menjembatani langit dan bumi. Itu adalah desa yang sepenuhnya tertutup api. Api mengerikan menyebar dan melahap segala sesuatu di sekitarnya. Sebuah bola raksasa berdiameter sekitar 30 meter terlihat di tengah desa. Seluruhnya berapi-api merah. Tidak ada keraguan bahwa itu menyebabkan bencana besar. Jeritan dan ratapan menggema di seluruh langit. Siluet gadis muda Xiong Xiaoling muncul lagi. Dia menjerit dan menangis kesakitan saat terbenam di lautan api. Tempat di mana batu besar berbentuk bola telah mendarat adalah rumahnya. Seluruh keluarganya hancur di bawahnya.
Api besar di sekitarnya telah menyebar di dekatnya. Tetapi dia tetap berteriak dan menangis. Saat ini, dia tidak sadar hidupnya dalam bahaya. Dia hanya melolong sedih. Sementara itu, siluet turun dari langit untuk meraihnya sebelum memantul dari lautan api. Sementara itu, Xiong Xiaoling kehilangan kesadaran ketika dia ditangkap oleh bayangan hitam. Siluet raksasa adalah Titan Giant Ape. Itu adalah kera kecil di masa lalu. Itu berlari dengan liar melalui hutan gunung sampai dia mencapai sisi danau dan menempatkannya di atas batu. Kera raksasa Titan mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi bentuk manusia. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata Erming, kau memperlakukanku untuk pesta jamur. Jadi aku menyelamatkan hidupmu. Erming bergumam pada dirinya sendiri di tempat kejadian. Dia mengambil air dengan telapak tangannya dan menyiramkannya ke wajah gadis muda itu. Gadis muda itu sadar kembali perlahan setelah disiram air danau dingin yang sedingin es. Dia tampak linglung. Tetapi dia segera mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Dia mulai merintih kesakitan sekali lagi. Erming berdiri di sisinya. Dia tidak menghiburnya tetapi membiarkannya menangis. Dia kehilangan hitungan berapa lama ketika akhirnya dia berhenti menangis. Dia kemudian memperhatikan pria jangkung itu berdiri di sisinya. Dia bertanya dengan ketakutan. Di mana aku? Erming berbicara. Kamu ada di hutan. Rumahmu telah terkena meteorit dan itu telah dihancurkan. Saya adalah orang yang menyelamatkan Anda. Xiong Xiaoling meratap dengan sedih sekali lagi. Dia histeris sampai dia kehilangan kesadaran sekali lagi. Matahari terbit dan terbenam 3 kali. Di antaranya, Xiong Xiaoling menangis sampai dia kehilangan kesadaran beberapa kali sebelum dia tenang secara bertahap. Erming memetik buah-buahan dan menangkap ikan untuk memberinya makan. Keduanya jarang berbicara satu sama lain karena Xiong Xiaoling biasanya sedang kesurupan. Siapa namamu? Dia akhirnya bertanya suatu hari. Saya. Anda bisa memanggil saya Tai. Anda menjadi lebih baik. Saya akan mengirim Anda kembali ke kota, kata Erming. Xiong Xiaoling tertegun. Tapi, aku tidak punya tempat untuk pergi. Erming tidak berbicara. Xiong Xiaoling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya dengan sedikit gelisah. Apakah kamu meninggalkanku? Erming tertegun sejenak. Tanpa menunggu jawabannya, Xiong Xiaoling menerkamnya. Adegan itu berakhir sejauh ini. Ketika adegan itu muncul sekali lagi, itu masih pagi di hari berikutnya. Dia berbaring di pelukannya. Setelah bencana itu adalah pertama kalinya sejak dia tersenyum. Sinar matahari menyinari rambutnya yang lembut dan halus yang tercermin dengan kilau keemasan. Erming memandang orang di buayannya dengan ekspresi kaget. Dia menggosok matanya sesekali seolah-olah dia tidak bisa percaya semua yang terjadi adalah nyata. Tidak butuh waktu lama sebelum Xiong Xiaoling bangun. Dia tersenyum ke arahnya dengan malu-malu. Aku tidak ingin kembali ke kota. Kami memiliki semua yang kami butuhkan di sini. Apakah tidak apa-apa jika kita tinggal di sini? Tentu. Erming setuju. Kemudian, dia mulai mencari kayu untuk membangun rumah. Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Tetapi dia tidak ingin Xiong Xiaoling memiliki kehidupan yang terpapar ke hutan belantara. Hari demi hari, waktu berlalu tetapi mereka senang bersama. Namun, selalu ada kesuraman dan ketidakpastian di mata Erming. Akhirnya, suatu hari datang ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit. Secercah cahaya hijau melintas. Dia merenung sejenak sebelum melirik rumah kayu tempat Xiong Xiaoling tidur nyenyak. Dia mengambil napas dalam-dalam, menulis banyak karakter di tanah, dan menggambar peta. Kemudian, dia melompat dan berubah menjadi sosok raksasa Titan Giant Ape di udara sebelum dia pergi. Xiong Xiaoling bangun dan menyadari bahwa dia sudah pergi. Dia memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dia menemukan tulisan dan peta. Itu adalah peta yang mengarahkan seseorang ke dunia luar. Instruksi ditulis dengan jelas yang menjelaskan cara menggunakan peta untuk meninggalkan hutan besar. Aku kera yang kamu beri makan jamur di masa lalu. Aku bukan manusia. Saya adalah binatang buas. Kera raksasa Titan, saya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan saya akan kembali dalam 10 hari. Jika Anda tidak keberatan sifat saya sebagai binatang jiwa,
Tunggu saya kembali. Aku akan selalu di sisimu selalu. Jika Anda tidak dapat menerima ini, maka Anda dapat kembali ke dunia manusia dan meninggalkan tempat ini dengan mengikuti peta. Chapter 1563, I was wrong. B****. Idiot, idiot. Xiong Xiaoling memanggil dengan keras sementara air mata mengalir di wajahnya. Erming bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Xiong Xiaoling pergi pagi-pagi dengan bundel sederhana. Erming memperhatikannya pergi siluet linglung sampai dia tidak bisa lagi melihatnya. Kemudian, dia mulai meraung kesakitan. Dia benar-benar jatuh cinta padanya. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia akan pergi begitu saja. Dia dengan liar berlari dan menamparkan rumah kayu menjadi beberapa bagian. Dia menyeka kata-kata sambil mengerang dan menderu terus-menerus. Akhirnya, dia melompat dan pergi ke kejauhan untuk kali ini. Adegan akhirnya benar-benar berakhir pada titik ini. Di sisi lain, siluet Erming menyusut kembali ke ukuran aslinya saat ia berubah kembali menjadi bentuk manusia. Matanya sudah memerah. Kenangan ingatan memiliki lebih dari sekedar saat-saat bahagia. Ada penderitaan yang dalam juga. Meskipun sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan klan Yuanen telah diturunkan begitu lama, dia masih bisa mengingat dengan jelas setiap detail kejadian saat itu dan merasakan setiap bagian dari rasa manis dan sakit. Tidak hanya ini mengejutkan Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang. Bahkan Tang Wulin, Yuanen Yehui, dan Xie Xie merasakan hal yang sama. Suasana di seluruh halaman telah berubah sedikit suram. Kamu salah, kata Yuanen Zentian dengan senyum pahit. Erming tertegun sejenak. Saya salah. Yuanen Zentian tersenyum pahit di wajahnya. Ya, kamu salah. Kamu belum pernah kembali ke tempat itu setelah kamu pergi, kan? Erming berkata dengan suara marah. Apa gunanya kembali? Untuk melihat reruntuhan. Mohon tunggu sebentar. Yuanen Zentian berbalik ketika berbicara dan berjalan kembali ke aula leluhur. Dia kembali dengan silsilah klan dalam waktu singkat. Dia membalik beberapa halaman dan melirik Erming. Dia membaca dengan suara yang dalam. Dia benar-benar idiot. AB****. Tidak bisakah si idiot mengatakan bahwa aku sudah hamil dengan anaknya? Ada pepatah yang berbunyi, kemana jarum pergi, benang mengikuti. Kenapa dia tidak terus terang memberitahuku? Betapa bodohnya. Saya tidak akan pernah bisa meninggalkannya bahkan jika saya harus melahirkan anak kera untuknya. Jadi bagaimana jika dia adalah binatang buas? Dia murni, baik, dan merawat saya sampai ke detail yang paling sepele. Saya akan mati jika bukan karena dia. Idiot. Kenapa dia tidak memberitahuku langsung ke wajahku? Dia berkata 10 hari tetapi mengapa saya melihat hamparan reruntuhan ketika saya kembali setelah 6? Saya hanya akan kembali ke desa saya untuk melihatnya. Saya kembali dalam waktu kurang dari 10 hari. Namun, rumah kami hilang. Rumah kami hancur dan dia tidak pernah kembali lagi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Atai, pulanglah. Aku merindukanmu. Atai, anak kita akan segera lahir. Apakah kamu tahu itu? Pulang. Sudah lebih dari 10 hari. Sudah beberapa hari sejak itu. Mengapa Anda tidak kembali kepada saya? Atai, aku merindukanmu. Atai, perutku sakit. Saya pikir saya akan melahirkan. Apa yang harus saya lakukan? Atai, Atai, aku sangat merindukanmu. Atai, aku tidak mati. Anak kami lahir. Namun Anda belum kembali. Aku akan menunggumu di sini. Selalu. Saya membangun kembali rumah kami sedikit demi sedikit. Itu masih terlihat sama seperti sebelumnya. Apakah Anda akan pulang lebih cepat? Datang dan lihat anak kita. Apa yang harus saya beri nama anak kita? Anda hanya memberitahu saya bahwa nama Anda adalah Atai, tetapi saya tidak tahu nama keluarga Anda. Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari hutan besar purba dan kita semua dikaruniai karunia paling purba yang diberikan oleh alam. Sebelum Anda kembali, putra kami akan mengambil nama keluarga, Yuanen. Dia laki-laki. Jadi aku akan menamainya Yuanen Sitai. Atai, aku sangat merindukanmu. Erming bergerak dengan cepat dan tiba di depan Yuanen Zentian. Dia meraih silsilah klan di tangan Yuanen Zentian. Meskipun kemampuan kuat Erming dan tubuh yang kuat,
Dia gemetar tak terkendali saat ini. Seluruh tubuhnya gemetar sementara wajahnya pucat pasi. Dia membalik-balik halaman dan membaca kata-kata yang tertulis di halaman itu seolah-olah Xiong Xiaoling mengenang masa lalunya. Tubuhnya berayun sebelum dia duduk di tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Air mata mengalir di wajah Yuanen Yehui ketika dia mendengarkan kakeknya membaca jurnal. Bahkan mata Tang Wulin dan Xie memerah tanpa pemberitahuan. Itu adalah kesalahpahaman. Itu adalah kesalahpahaman yang menakutkan. Xiong Xiaoling hanya ingin memanfaatkan waktu 10 hari untuk kembali ke desanya sehingga dia bisa melihatnya. Di sisi lain, Erming bersembunyi di kegelapan untuk mengamati berada di bawah asumsi bahwa ia telah pergi dalam kesakitan dan kesedihan karena ia tidak mampu menerima identitas Erming. Tragedi terjadi begitu saja. Itu tidak seharusnya terjadi. Namun, siapa yang harus disalahkan di sini? Haruskah Erming disalahkan karena tidak cukup percaya padanya? Atau haruskah dia disalahkan karena pergi terburu-buru dan bahkan tidak meninggalkan catatan? Kesalahpahaman sering terjadi dalam kondisi seperti itu. Itu adalah kesalahpahaman yang seharusnya tidak terjadi. Sebuah lolongan menyakitkan melonjak ke atas dan mengguncang seluruh kota Uphill. Air mata turun deras di depan aula leluhur. Di dalam aula leluhur, kera kecil yang tampak lucu dan lucu itu muncul seolah akan menangis. Esensi darah Titan Giant kera yang tebal berfluktuasi dan menyelimuti seluruh lereng gunung. Saat ini, sejumlah besar klan Titan Giant AP Klan telah berjalan ke rumah leluhur dengan terburu-buru. Bagaimana bisa gerakan sebesar itu tidak mengagetkan seluruh klan? Yuanen Zentian meminta Yuanen Tianxiang untuk memberitahu klan bahwa semuanya baik-baik saja di sini dan menghentikan mereka datang ke sini. Apakah itu basis kultivasi yang diperlihatkan oleh Erming atau ketepatan pemikiran konkretisasi terhadap jurnal yang ditinggalkan oleh ibu leluhur pertama Xiong Xiaoling saat itu? Yuanen Zentian menyadari bahwa orang ini sangat mungkin menjadi leluhur pertama klan ini. Dia adalah raja sebenarnya dari binatang buas, kera raksasa Titan. Yuanen Zentian menemukan bahwa dia juga sangat tersentuh oleh kejadian ini. Di sisi lain, misteri leluhur pertama yang menghilang yang tetap belum terpecahkan dalam sejarah klan selama ini akhirnya telah dijawab juga. Erming datang dengan penuh semangat namun pengalaman telah berubah menjadi penyesalan dan kesedihan yang mendalam saat ini. Kepercayaan dirinya terlalu rendah saat itu. Dia tidak cukup percaya pada hubungan dan dia secara tidak sadar berpikir bahwa Xiong Xiaoling akan meninggalkannya karena identitasnya sebagai binatang buas. Namun sedikit yang dia tahu bahwa itu hanya kesalahpahaman. Semakin dia membaca isi jurnal Xiong Xiaoling, semakin dia menderita sakit yang menyayat hati. Seandainya dia menunggu beberapa hari lagi. Seandainya dia menunggu sampai akhir dari 10 hari. Seandainya dia mengunjungi tempat itu paling tidak. Tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Dia akan menemukan kekasihnya. Di sisi lain, alam ilahi belum menghilang pada saat itu. Dia bahkan mungkin bisa membawanya ke alam ilahi sehingga dia bisa tinggal di sisinya sepanjang waktu. Namun, semuanya sudah lewat sekarang. Tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan apapun. Bahkan jika alam ilahi masih di sini, dia tidak mampu membalikkan semua yang telah terjadi. Dia tidak akan bisa mengubah segalanya bahkan jika dia bisa mengubah waktu dan kembali ke masa lalu. Ini karena itu akan mengubah arah sejarah dan mengubah seluruh ruang. Itu bahkan bisa mengakibatkan garis keturunannya lenyap sepenuhnya. Akibatnya, dia hanya bisa membenamkan dirinya dalam rasa sakit dan menyesal bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Setelah beberapa saat, Erming menghela nafas. Dia berdiri sekali lagi dan mendorong kembali silsilah klan ke Yuanen Zentian. Yuanen Zentian ragu-ragu sejenak. Penatua, kamu. Erming berjalan kembali ke aula leluhur sekali lagi dan melihat tablet peringatan yang ditempatkan di baris paling atas. Tiba-tiba, segala macam emosi membanjiri hatinya ketika dia melihat kata-kata Xiong Xiaoling. Patung leluhur pertama diukir dengan tangan oleh ibu leluhur pertama. Itu sebabnya terlihat seperti itu, kata Yuanen Zentian. Erming tersenyum pahit. Jadi, kalau begitu, saya selalu berpikir bahwa saya tidak pernah memiliki siapapun dalam hidup saya. Saya tidak pernah berutang kepada saudara atau teman saya. Namun,
Sedikit yang saya tahu bahwa saya akan berutang kepadanya. Dia telah mewariskan garis keturunan saya untuk saya. Tetapi saya meninggalkannya. Dia benar. Aku idiot. Bodoh. B****. Saya tidak layak menjadi leluhur pertama Anda. Bahkan, dia bahkan tidak tahu nama asliku. Nama saya bukan Atai Xiaoling. Nama saya adalah Erming. Saya tidak bisa mengubah sejarah dan saya tidak bisa kembali ke waktu untuk mencari Anda. Namun, aku bersumpah padamu bahwa aku tidak akan pernah mencintai orang lain seperti bagaimana aku mencintaimu saat itu, tidak peduli berapa lama aku hidup di masa depan. Maaf, Xiaoling. Ketika urusan utama diselesaikan, saya akan kembali ke rumah kami untuk menemani Anda. Pada titik ini, dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Yuan Zentian. Apakah rumah kita dari dulu masih di sana? Yuanen Zentina mengangguk. Itu masih di sana. Itu terletak di dekat kota Heaven Dow dan kami telah membeli tanah itu. Meskipun Great Star Dow Forest telah rusak parah, hutan kecil itu masih ada. Seharusnya di luar Great Star Dow Forest. Tempatnya agak jauh. Kami telah membeli tanah dan seseorang selalu menjaga rumah kayu itu. Bagaimanapun, ini adalah tanah warisan kami. Erming mengangguk. Yuanen Zentian memiliki emosi yang rumit karena kepulangan cucunya. Namun dia tidak menyangka bahwa bukan hanya cucunya telah kembali, tetapi leluhurnya juga telah kembali. Tiba-tiba, aula leluhur tenggelam dalam keheningan sesaat. Itu semakin canggung. Tang Hulin berjalan ke sisi Erming dan dengan lembut menepuk pundaknya. Kemudian, dia berkata kepada Yuanen Zentian, "Senior, kami memiliki dua tujuan untuk perjalanan kami kali ini. Satu untuk senior Erming untuk mengakui klannya, sementara yang lain adalah untuk menyelesaikan masalah tentang Yuanen Yehui." Dia tidak bisa lagi memanggil Erming sebagai paman di depan yang lain. Bagaimanapun, Erming adalah leluhur dari garis keturunan Yuanen Yehui. Dia akan mengambil keuntungan dari Erming jika dia menjadi pamannya. Yuanen Zentian buru-buru berkata, "Kami menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Situasi Yuanen Yehui tidak memungkinkan penundaan. Kita harus menyelesaikan masalah sebelum dia membuat terobosan ke ranah judul Douluo. Kalau tidak, itu akan menghasilkan bencana lain." Chapter 1564, Revenge. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Erming sudah pulih dari keterkejutannya saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Yuanen Zentian. Yuanen Zentian dengan pahit berkata, "Aku berencana melumpuhkan jiwa bela diri malaikat jatuh yang pertama. Bagaimanapun, situasi dengan dia berbeda dari ibunya saat itu. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, jadi saya berharap bahwa jiwa bela diri malaikat jatuh memiliki efek yang lebih rendah pada dirinya. Itu seharusnya baik-baik saja jika jalur yang terhubung ke pesawat iblis tidak muncul setelah salah satu dari jiwa bela dirinya lumpuh. Jika tidak, dia berhenti sejenak pada titik ini dan berkata dengan suara yang dalam, kalau tidak, kita harus melumpuhkan semua jiwa bela diri Yuanen Yehui. Tidak." Kata-kata tiba-tiba keluar dari mulut Xie saat dia tanpa sadar melindungi dirinya di depan Yuanen Yehui. Setelah bertahun-tahun, dia menyaksikan Yuanen Yehui berkultivasi dengan susah payah setiap hari. Meskipun dia telah mencapai basis kultivasi dan wilayahnya pada usia muda, namun dia telah banyak berkorban dalam kenyataan. Setiap orang dari Shrek Seven Monsters bekerja keras, tetapi Yuanen Yehui dan Ye Xinglan adalah dua yang paling pekerja keras tentunya. Yuanen Zentian melirik Xie. Dia tidak berbicara tetapi pandangannya ditentukan secara tidak biasa. Erming melambaikan tangannya. "Cripple it. Mengapa Anda harus melumpuhkannya? Lebih baik menyimpannya daripada melumpuhkannya." Yuanen Zentian tertegun sejenak. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tetapi orang ini sangat mungkin merupakan leluhur pertama klan Keratitan. Jadi dia tidak bisa mengabaikan nasihat orang ini. Terutama setelah Erming sudah menunjukkan kemampuannya yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Yuanen Zentian. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan pendapat Erming. Sinar dingin berkilauan di mata Erming. "Pesawat iblis memiliki keberanian untuk membantai klan saya. Bagaimana kita bisa mematahkan jalur pesawat dan membiarkan mereka berkeliaran dengan hati-hati? Apalagi fakta bahwa anak Yuanen Yehui akan terluka."
Mereka bukan satu-satunya yang diizinkan untuk menggunakan bagian pesawat, tetapi kita dapat melakukannya juga. Apa yang perlu ditakuti dari pesawat setan kecil ini? Yuanen Zentian tertegun sejenak. Elder, apa maksudmu? Erming mendengus dingin. Bukan saja kita tidak akan hanya memotong jalan, tetapi kita juga akan membantu mereka untuk membuka pesawat. Menantu Anda sudah mati dan banyak anggota klan Anda telah meninggal. Mungkinkah Anda tidak akan membalas dendam? Yuanen Zentian tercengang karena dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Penatua. Tapi itu adalah kekuatan pesawat lain. Erming berkata, kamu terlalu berpengalaman. Pertama, Anda harus memahami bahwa ada perbedaan antara kedua pesawat. Mengapa pesawat lain mencoba menyerang pesawat kami? Justru karena Douluo Benua adalah pesawat utama. Dan pesawat-pesawat yang berusaha menyerang karena mereka tidak mampu atau mereka terlalu lemah. Mereka semua mencoba untuk mengambil keuntungan dari kita di sini. Namun, ada sangat sedikit pesawat yang benar-benar mampu menyerang pesawat Douluo kontinen kami. Aku pernah mendengar tentang pesawat iblis ini sebelumnya. Ini adalah pesawat medium dan berukuran sekitar 1/10 dari ukuran Douluo kontinen kami. Namun, ini adalah planet yang sangat tandus. Karakteristik mereka adalah kegemaran mereka untuk menjarah. Mereka terus eksis dengan menjarah kekuatan hidup dari pesawat lain. Kekuatan keseluruhan pesawat iblis jauh lebih lemah dari kita. Ini juga tidak mampu membandingkan dengan pesawat abisal yang sebenarnya mengancam benua Douluo. Makhluk yang paling kuat masih ada di bawah pangkat dewa. Bukan tidak mungkin bagi satu klan untuk menyatukan kekuatannya untuk bertarung melawan seluruh pesawat. Namun, jika Anda mengatakan bahwa klan bahkan tidak bisa melawan bagian, apakah Anda masih layak mewarisi garis keturunan klan? Kamu pastinya bisa membuat kerugian yang luar biasa untuk pesawat iblis dengan perencanaan yang tepat. Meskipun Yuanen Zentian adalah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa, dia baru berusia lebih dari 100 tahun. Bagaimana pengetahuannya tentang pesawat bahkan dibandingkan dengan pengetahuan Erming? Saat ini, meskipun ia sedikit bingung dengan mendengarkan penjelasannya, ia masih bisa memahaminya. Elder, bukankah ini terlalu berisiko bagi kita? Erming berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Apakah Anda pikir saya akan mempertaruhkan nyawa keturunan saya? Kami memiliki 2 kuasi God dan senjata ilahi sejati di pihak kami. Apa yang bisa dilakukan pesawat iblis? 2 kuasi God. Yuanen Zentian tertegun. Erming berkata, keyakinan datang dari kemampuan dan pengalaman masa lalu seseorang. Kunjungan saya kali ini bukan untuk menghentikan Anda menyelesaikan masalah pada Yuanen Yehui. Tetapi saya di sini untuk membalas dendam kepada keturunan saya. Anda juga keturunan saya. Meskipun aku tidak memenuhi syarat untuk mengakui kamu sebagai keluargaku, aku masih bisa memberimu sesuatu. Dalam 10 hari, jika saya tidak mampu mengangkat Anda ke peringkat kuasi God, Anda dapat mengabaikan semua yang saya katakan sebagai benar-benar B***T. Jika saya bisa melakukannya, maka Anda harus bekerja dengan saya untuk memenuhi rencana dan membalas dendam untuk anak-anak yang mati sebagai kepala klan ini. Mengangkat ke kuasi God dalam 10 hari. Mata Yuanen Zentian langsung bersinar begitu dia mendengar kata-kata Erming. Sudah puluhan tahun sejak dia mencapai pangkat setengah dewa. Sepertinya dia hanya selangkah lagi dari menjadi kuasi God. Namun dia masih tidak mampu mengambil satu langkah itu. Jika dia benar-benar bisa diangkat ke peringkat kuasi God, maka semuanya akan berbeda. Dia sudah percaya bahwa orang sebelum dirinya memang leluhur pertamanya. Tetapi tidak ada bukti yang bisa membuktikan identitasnya. Jika Erming berhasil membantunya untuk meningkatkan basis budidayanya, maka itu akan membuktikan identitas Erming tanpa ragu. Mata Xie menjadi terang sekaligus setelah mendengar kata-kata itu. Dia berkumpul ke arah mereka dalam upaya untuk menyanjung. Guru, lihat, minggir. Siapa gurumu? Kembangkan diri Anda menjadi Douluo batas terlebih dahulu. Selain itu, garis keturunan Anda berbeda dari saya, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Zentian, cari ruang meditasi dan saya akan berdiskusi dengan Anda secara pribadi. Tentu. Yuanen Zentian setuju tanpa sedikit pun keraguan. Tatapannya sudah berubah lebih hormat saat dia melihat ke arah Erming. Yuanen Zentian pergi bersama Erming.
Yuanen Yehui melirik tablet peringatan di baris atas dan menghela napas pelan di dalam hatinya. Kesalahpahaman benar-benar hal yang menakutkan di dunia manusia ya. Yuanen Tianxiang membawa mereka bertiga ke halaman belakang. Kalian semua bisa beristirahat di kamar untuk saat ini. Paman kedua. Ayahku, Yuanen Yehui memandang ke arah Yuanen Tianxiang dengan tatapan memohon di matanya. Yuanen Tianxiang ragu-ragu sejenak dan berkata, "Tunggu instruksi kakekmu. Jangan pergi sekarang. Mungkin tidak selalu baik bagimu untuk mengunjunginya." Setelah mengatakan itu, Yuanen Tianxiang berjalan keluar dengan langkah panjang. Yuan Clan memiliki gaya yang sangat sederhana dan polos. Hanya ada beberapa perlengkapan dan perabotan sederhana di kamar tamu. Semuanya dibuat dengan kayu asli. Tidak ada dekorasi yang terlalu berlebihan di ruangan itu. Tetapi ruangan itu memiliki aroma kayu yang samar. Rasanya menenangkan dan menyenangkan. Yuanen Zentian membawa Erming ke ruang belajarnya. Dia merasa sedikit gelisah ketika dia melihat orang di hadapannya yang sangat mungkin leluhurnya. Sungguh sulit baginya untuk menyebut lelaki ini sebagai leluhurnya. Tetapi segala macam tanda menunjukkan fakta bahwa identitas orang ini benar. Erming melambaikan tangannya ke arah Yuanen Zentian. "Kamu tidak perlu merasa gugup. Saya tidak berencana melakukan apapun di sini dan hanya ingin melihat apakah Anda semua baik-baik saja. Saya berharap untuk melakukan sesuatu untuk Anda semua dengan kemampuan terbaik saya dan saya akan puas. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengakui Anda semua sebagai anggota klan saya karena saya tidak pernah melakukan tanggung jawab saya. Saya tidak punya hak untuk." Pada titik ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kebahagiaan dulunya tepat di hadapannya namun dia tidak menghargainya. Pada akhirnya, dia merindukan apa yang mungkin menjadi satu-satunya kesempatan untuk menjadi bahagia di masa hidupnya karena beberapa kesalahan keras kepala. Untungnya, garis keturunannya diturunkan. Dia jelas bisa merasakan garis keturunan Titan Giant Ape murni yang mengalir di Yuanen Zentian, Yuanen Tianxiang, dan Yuanen Yehui. Sama sekali tidak ada kesalahan bahwa garis keturunannya telah diteruskan. Langit sudah memperlakukannya dengan baik. Sekarang dia hanya bisa melakukan sesuatu untuk keturunannya dengan kemampuan terbaiknya. Jangan katakan itu. Anda tidak dapat disalahkan untuk masalah ini juga. Selain itu, sudah bertahun-tahun, Yuanen Zentian mendesah dalam hatinya. Meskipun dia menemukan bahwa dia tidak mampu menangani Erming sebagai leluhur. Dia sudah berbicara dengan Erming dengan hormat. Erming berbicara dengan suara yang dalam. "Baiklah. Jangan bicara tentang itu. Mari kita bicarakan situasi Anda sekarang. Menilai dari kondisi Anda saat ini. Anda telah mencapai puncak dari endomen alami Anda saat ini. Akan sangat sulit bagi Anda untuk meningkatkan bahkan selangkah lebih maju hanya dengan mengandalkan kultivasi diri. Anda harus mengerti ini." Chapter 1565 Enlightenment Light. Yuanen Zentian mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Dia selalu berada di ujung pangkat setengah dewa. Satu langkah lagi dari mencapainya selama ini. Namun demikian, sudah 50 tahun dan dia masih tidak mampu mengambil langkah terakhir itu. Seiring bertambahnya usia, esensi darahnya mulai melemah. Efek dari esensi darah pada kekuatan murni jiwa bela diri Titan Giant Ape sangat luar biasa. Dengan demikian, Yuanen Zentian selalu tahu bahwa sangat mungkin bahwa dia tidak akan membuat terobosan dalam kehidupan ini. Dia hanya menemukan gumpalan harapan setelah bertemu Erming dan belajar dari kata-kata sebelumnya. "Aku punya cara yang bisa membantumu untuk mengambil langkah itu. Tetapi jika kamu melakukannya, mungkin saja kamu tidak akan mampu melanjutkan kemajuanmu di masa depan. Anda dirugikan karena usia Anda. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik jika Anda bertemu saya 30 tahun yang lalu. Satu langkah lagi. Apa maksudmu?" Yuanen Zentian menatap Erming dengan ekspresi kaget. Erming berbicara dengan suara yang dalam. "Alam ilahi benar-benar ada. Saya bisa memberitahu Anda ini dengan sangat pasti. Saya benar-benar menyaksikan Tang San naik ke ketuhanan dengan mata kepala saya sendiri sejak dulu. Selain itu, saya telah mengikutinya sampai ke alam ilahi dan menyaksikan ketika dia mendekati posisi God King langkah demi langkah. Namun, sesuatu terjadi pada alam ilahi sesudahnya. Itu tersapu oleh turbulensi ruang waktu.
yang mengambil dunia sepenuhnya. Benua Douluo tidak akan memburuk secepat dan energi kehidupan tidak akan menipis begitu cepat jika masih di bawah perwalian alam ilahi. Dengan demikian, Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah seorang dewa di masa lalu, setelah menghilangnya alam ilahi. Karena pembatasan yang diberlakukan oleh hukum planar dan hilangnya proyeksi ketuhanan alam ilahi, kemampuan saya telah ditahan di peringkat Kuasi God, yang merupakan tingkat tertinggi yang mungkin terjadi di benua Douluo. Sangat sulit untuk maju lagi setelah berkultivasi sejauh ini. Tetapi jika ada hari ketika alam ilahi kembali, saya masih bisa kembali ke sana. Sebagai hasilnya, saya mengatakan bahwa saya dapat membantu Anda mencapai peringkat Kuasi God dan meningkatkan umur Anda beberapa dekade. Namun, Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berkultivasi menjadi dewa lagi bahkan jika alam ilahi kembali dalam beberapa dekade mendatang. Ini karena saya harus memicu potensi garis keturunan Anda sepenuhnya untuk memungkinkan Anda mengambil satu langkah itu. Semua potensi Anda akan digunakan jika Anda melaluinya. Yuanen Zentian menjawab tanpa ragu. Tidak apa-apa. Saya bersedia melakukannya. Saya sadar betul bahwa saya sebenarnya kurang memiliki dana abadi. Terus terang, klan kami mampu berdiri tegak di dunia penguasa jiwa karena garis keturunan Anda. Tetapi dengan berlalunya waktu, garis keturunan kami akan terdilusi sampai batas tertentu. Nenek moyang kita yang pertama dan dua generasi berikutnya semuanya memiliki peringkat Kuasi God. Tetapi tidak ada seorang pun sejak itu yang mampu berkultivasi ke tingkat itu. Jika Anda dapat membantu saya naik ke peringkat Kuasi God dan memperpanjang umur saya untuk beberapa dekade lagi, saya sudah cukup puas. Saya tidak akan berani menginginkan lebih. Ming mengangguk. Aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah garis keturunan yang terdilusi. Meskipun saya tidak dapat menyelesaikannya untuk semua orang, saya dapat menjamin bahwa setidaknya satu baris mampu mewarisinya dengan konsentrasi yang memadai. Itu luar biasa. Yuanen Zentian sangat gembira. Sebagai kepala klan, apa yang bisa lebih penting baginya daripada mewariskan garis keturunan klan? Saya sangat menyukai anak Yuanen Yehui. Dia telah mengalami banyak hal. Meskipun dia telah melalui begitu banyak rasa sakit. Justru karena inilah pertumbuhannya jauh melebihi teman-temannya. Apakah itu keadaan pikirannya, kemampuannya atau sikapnya dalam kultivasi? Tidak ada orang biasa yang bisa membandingkannya. Setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan memberinya warisan garis keturunan saya. Tidak masalah dengan itu. Yuanen Zentian setuju sepenuhnya. Ming berkata, kita akan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika Anda setuju, kami akan mulai sekarang. Tindakan membantu Anda mengambil langkah itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tentu, Yuanen Zentian sangat praktis. Dan dia duduk di tempat tanpa ragu sedikit pun. Ming duduk di belakangnya dan mengeluarkan sinar kuning cerah dari bagian dalam tubuhnya. Tang Wulin terbangun dari meditasinya. Hari sudah menjelang senja. Ini adalah waktu yang biasa dia bangun setelah kultivasi sehari-hari karena kebetulan itu adalah saat yang tepat baginya untuk membudidayakan mata setan ungu melalui udara ungu di langit. Setelah basis kultivasi spiritualnya mencapai pemikiran konkret, mata iblis ungunya mencapai ranah tertinggi. Hanya beberapa orang yang pernah mengelola ini di Sekte Tang. Namun, Tang Wulin masih bisa merasakan bahwa ada beberapa perbedaan antara basis kultivasi spiritualnya dan kondisi paling kuat. Gu Yuena sudah menunjukkan kepadanya betapa benar itu. Pertempuran di antara mereka tempo hari belum sepenuhnya pura-pura. Ada banyak tabrakan nyata yang terjadi selama proses. Dan dia benar-benar didominasi oleh Gu Yuena. Kemampuan yang ditampilkan oleh Gu Yuena semuanya dari limit Douluo Rank. Mungkin basis kultivasinya belum mencapai itu. Tetapi keterampilannya sudah pasti pada tingkat itu. Tang Wulin merasa kekuatan spiritualnya benar-benar ditekan olehnya terlepas dari basis kultivasi spiritualnya. Itu menakutkan. Bahkan banyak Tang Sekte dan Shrek Academy Limit Douluos merasa bahwa kekuatan spiritual mereka ditekan oleh Gu Yuena juga. Orang hanya bisa membayangkan sejauh mana kekuatan spiritualnya. Karena itu, dia tidak berani melambat bahkan untuk sesaat. Dia harus terus bekerja keras dalam mengolah dan mengangkat dirinya sendiri. Basis budidaya kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat ke-93.
Dia semakin dekat untuk menjadi Hyper Douluo. Kecepatan kultivasinya bahkan lebih mengesankan. Yang paling membuatnya puas adalah bahwa jika dia melakukan usaha yang cukup, dia akan bisa merasakan kultivasinya meningkat. Ding! Tiba-tiba ada suara yang tajam. Itu tidak datang dari luar, tetapi terdengar seolah-olah itu berasal dari tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang langsung hancur. Kemudian, dia mendengar suara Erming yang akrab di telinganya. Gunakan hatimu untuk merasakannya. Bersenandung. Ada suara dengungan yang kuat. Dan Tang Wulin menyaksikan ketika lingkungannya kabur dan bengkok. Meskipun itu hanya berlangsung selama 1 saat, dia bisa segera mendengar panggilan seluruh dunia setelah momen itu. Ya, itu seluruh dunia. Elemen alami dari semua atribut dalam persepsi rohaninya mendidih dalam sepersekian detik dan melonjak ke satu arah seperti segerombolan lebah. Dia berlari keluar dari pintu dalam sekejap, mengangkat kepalanya ke langit untuk melihatnya. Pilar cahaya raksasa melonjak ke Tom dan menembus langit malam seolah berusaha menghubungkan surga dan bumi. Langit dan hukum bumi berubah. Tampaknya ada sesuatu yang luar biasa mengambang di langit yang jauh. Aliran lurik emas turun dari langit dan berubah menjadi lambang emas yang bergerak menuju sinar keemasan. Dia bisa mendengar suara nyanyian yang dalam. Tidak ada melodi untuk itu, tapi itu terdengar menyenangkan di telinga. Itu seperti resonansi hukum planar. Hukum saling tumpang tindih dan berubah. Lapisan yang tumpang tindih bergerak dalam lingkaran. Tampak seolah-olah mereka tertarik satu sama lain tetapi juga seolah-olah mereka saling tolak. Perasaan itu begitu fantastis sehingga membuat seseorang merasa senang dari lubuk hati tetapi juga sedikit cemas. Apa itu tadi? Dia telah berhasil. Tang Wulin segera menyadari sesuatu. Ini adalah cahaya pencerahan. Seseorang dapat pergi dengan menginjak jalan yang terang ketika seseorang telah benar-benar naik ke keilahian. 1 warna cahaya pencerahan menandakan Quasigot sementara 4 warna ke atas menandakan dewa yang sejati. 7 warna menandakan Godhood peringkat 2 sementara 9 warna untuk Godhood peringkat 1. Ingatlah ini. Itu suara Erming sekali lagi. Cahaya pencerahan adalah apa yang memungkinkan perjalanan ke alam ilahi. Cahaya kuning cerah menandakan peringkat Quasigot. Hanya butuh 1 hari bagi Yuanen Zentian untuk diangkat dari pangkat setengah dewa menjadi Quasigot. Itu kecepatan yang cukup mengesankan. Pengejaran selama puluhan tahun dan impiannya menjadi kenyataan dalam sehari. Bahkan hanya sebagai saksi, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Ini adalah acara akbar bagi klan Yuanen. Akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan tubuh Yuanen Yehui nanti. Aliran cahaya juga mengejutkan seluruh Titan Giant Ape Clan. Dan klan datang bergegas dari kejauhan. Mereka memiliki sensasi yang lebih mendalam daripada Tang Wulin karena setiap orang dari mereka bisa merasakan seolah-olah garis darah di dalam tubuh mereka mendidih dan bergema ke aura garis besar darah yang terkandung dalam cahaya pencerahan itu. Perlahan-lahan, sosok bercahaya halus muncul di belakang anggota klan, mengambil bentuk Titan Giant Apes. Kejelasan dari figur-figur bercahaya ini bervariasi sesuai dengan basis kultivasi setiap orang. Ada yang jelas sementara ada yang buram. Tetapi mereka semua terbentuk dengan cara yang alami. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunan mereka terus meningkat di bawah pengaruh diam-diam dari proses tersebut. Rasanya luar biasa. Ketinggian itu tampaknya terjadi entah dari mana dan tanpa alasan. Selain itu adalah peningkatan kekuatan asal mereka. Membuatnya sangat bermanfaat bagi mereka semua. Tang Wulin sendiri memiliki garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Jadi tentu saja, perubahan esensi darah seperti itu tidak dapat lepas dari persepsinya. Dia sangat menyadari bahwa ini adalah tindakan Erming dalam memberikan kembali kepada seluruh Titan Giant Ape Clan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Erming melakukan ini, dia yakin Erming telah banyak berkorban untuk itu. Yuanen Yehui dan Xie berdiri di samping Tang Wulin. Siluet Titan Giant Ape yang muncul di belakang Yuanen Yehui sangat jelas. Seperti itu adalah bentuk yang solid. Basis kultivasinya hanya 1 langkah dari pangkat judul Douluo. Kalau bukan karena masalah dengan jiwa bela diri malaikat jatuh, mungkin dia sudah melewati ambang pintu. Bersambung.